Persatuan dan kesatuan bangsa yang kita rasakan saat ini tidak diraih melalui proses yang singkat serta usaha yang mudah. Ada perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita hingga mengorbankan jiwa dan raga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari perjuangan melawan Belanda hingga Jepang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam perjalanannya, persatuan dan kesatuan telah mengalami perkembangan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana dinamika atau perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru tetapi masih dalam pembahasan bab 4, yaitu mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya terdapat di dalam deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga wabah COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi persatuan dan kesatuan pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita mulai dari persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan, mulai dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan yaitu presidensial tahun 1945 dan diubah menjadi parlementer mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Di mana hal tersebut ini dibarengi dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang diputuskan berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Dasar 1945 ini belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, di mana pada saat itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Adapun departemen yang dibentuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya.
Pada periode ini ditetapkan 8 provinsi beserta gubernurnya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Pada periode ini muncul perdebatan dari oposisi pemerintah, di mana sistem pemerintahan presidensial yang dipakai dari awal kemerdekaan Indonesia dianggap bisa membuat kekuasaan presiden tak terbatas. Akibatnya dikeluarkan maklumat presiden pada 14 November 1945. Maklumat ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan yang berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara saja. Kepala pemerintahannya dipegang Perdana Menteri. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada di dalam negara. Tetapi kenyataannya, sistem ini justru tetap membawa bangsa Indonesia pada keadaan yang tidak stabil. Hal tersebut karena DPR dapat membubarkan kabinet dengan alasan mosi tidak percaya. Akhirnya kabinet pun berganti beberapa kali dalam periode ini. Kondisi yang tidak stabil ditambah rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, akhirnya sistem pemerintahan parlementer berakhir bersamaan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada 27 Desember 1949. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa pada 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Hal ini menyebabkan seringnya pergantian kabinet. Hal tersebut jelas mengganggu stabilitas politik, yang mana memicu terjadinya beberapa gerakan-gerakan separatisme dengan tujuan mendirikan negara baru yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme dan membentuk negara baru, yaitu Republik Soviet Indonesia. Selain itu ada juga gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada 4 Agustus 1949 dan di Jawa Tengah pada 23 Agustus 1949. Mereka ingin membentuk negara baru, yaitu Negara Islam Indonesia. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara yaitu serikat atau federasi, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer. Kenapa dibentuk negara RIS atau negara Republik Indonesia Serikat? Alasan yang paling mendasar karena Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, di mana mereka berusaha mendirikan negara-negara bagian di Indonesia seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan lain-lain. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi militer 1 pada 1947 dan agresi militer 2 pada 1948. Hal tersebut mengundang keprihatinan dunia, sehingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Pada 27 Desember 1949, berdasarkan hasil konferensi meja bundar, NKRI berubah bentuk menjadi negara RIS atau Republik Indonesia Serikat.
Penyelenggaraan negara pun yang semula menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi berdasar Konstitusi RIS tahun 1949. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden ini adalah kepala negara, di mana pada saat itu Presiden dijabat oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan dengan 16 negara atau daerah bagian Republik Indonesia Serikat. Sebagai negara yang menggunakan sistem parlementer, maka kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila pertanggungjawaban kabinet ditolak oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali menjadi Negara Republik Indonesia atau NRI. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya aturan tersebut, hampir semua negara bagian RIS ini menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia atau NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian saja, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Atas desakan rakyat, akhirnya pada April 1950 diadakan konferensi antara Perdana Menteri RIS, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, dan perwakilan dari negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Ini keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta ini harus dibubarkan. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian Republik Indonesia Serikat atau RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS ini juga terdapat beberapa gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yang ketiga ada gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal mulai dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, sistem pemerintahan, parlementer. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 sebagai konstitusi. Menurut pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang dipegang oleh pemerintah pusat, di mana hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi, di mana bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden dibantu wakilnya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi 2 jabatan tersebut. Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun dalam menjalankan pemerintahan sepenuhnya dilakukan oleh Perdana Menteri bersama para menterinya, karena sistem yang dianut adalah sistem parlementer. Muhammad Nasir dipilih oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, di mana menurut pasal 52 UUDS 1950, Perdana Menteri ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dan wakilnya. Tetapi dalam praktiknya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, dan harus berkonsultasi dengan Presiden sebelum membuat keputusan yang besar. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante
menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik. Saat itu jelang pemilihan umum pemilu pertama, suasana politik memang riuh atau ramai. Saling sindir menjadi makanan sehari-hari para politikus partai politik yang bertarung di pemilihan umum 1955. Keadaan yang terjadi akibat tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru ini juga menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR sementara dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatisme di daerah, diantaranya pertama ada pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan tahun 1950, di Sulawesi Selatan tahun 1951, dan di Aceh tahun 1953. Yang kedua ada Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang terjadi tahun 1957. Itu dia tadi topik pembahasan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, khususnya pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, dan demokrasi liberal. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan juga reformasi. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya. Buat yang gak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.